warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema konsiliasi dengan anggota Saya Muhammad Bakti Alfa berperan sebagai Andi. saya Dewa Suci berperan sebagai termohon pelaku PDAM. Saya Cira Triana berperan sebagai saksi ahli. Saya Dewi Masyara berperan sebagai konsilator. Gunawan Wijaya mengartikan konsiliasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga atau lebih. Permisi, Bu. Ya, silakan. Mari Pak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu. Saya mau protes soal terkait pelayanan BDAM di rumah saya, terutama selama 20 tahun. Baik Pak, bisa diceritakan dari awal apa yang Bapak alami dari permasalahan ini? Jadi begini, Bu. Yang pertama, air di rumah saya tuh nggak selalu nyala 24 jam dan sering mati di setiap kondisi yang saya perlukan selalu mati. Kedua, air yang di rumah saya itu campur karat. Itu yang campur rumput juga, Bu. Dan itu nggak memenuhi standar kesehatan. Dan yang lebih parah lagi, Bu, saya harus beli air minum buat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Selama 20 tahun terakhir itu saya harus berulang-ulang kayak gitu, Bu. Mewakili pihak perusahaan, sangat memohon maaf atas kendala yang Bapak alami selama 20 tahun terakhir ini. Kami dari pelayanan PDAM akan bertanggung jawab secara penuh dan memperbaiki IPA di PDAM yang berada di sekitar Bapak. Tapi Bu ya, saya nggak perlu janji-janji aja, Bu. Saya perlu bukti nyata. Selama 20 tahun terakhir ini, saya mengalami permasalahan seperti ini. Tidak ada penanganan sama sekali dari PDAM. Saya minta ganti rugi secara maksimal yang bisa saya dapatkan dari yang saya alami ini. Iya, saya paham betul atas kendala yang Bapak alami selama 20 tahun terakhir ini. Tetapi, saya tidak bisa memutuskan secara langsung hal tersebut. Kenapa gitu? Nggak bisa gitu dong, saya maunya sekarang sekarang. Karena kami dari pihak PDAM juga akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung memberikan kompensasi seperti ini. Bagaimana jika permasalahan ini kita selesaikan dengan cara konsiliasi? Konsiliasi. Apa itu? Konsiliasi ini kita menyelesaikan permasalahan ini melalui pihak ketiga. Kalau misalkan kita memakai konsiliasi itu, apakah permasalahan ini bisa dapat selesai? Kemungkinan besar jika kita memakai pihak ketiga dengan konsiliator, maka permasalahan ini akan secara adil terselesaikan antara pelayan PDAM dan konsumen PDAM. Kalau memang gitu, kita coba konsiliasi aja. Baik, jika Bapak setuju, maka kami akan selesaikan dengan memakai konsiliator. Permisi, Bu. Silakan masuk. Selamat pagi kepada Bu Dela sebagai pemilik perusahaan PDAM, dan saya ucapkan juga selamat pagi kepada Pak Andi sebagai konsumen PDAM. Baik, konsiliasi hari ini saya akan mulai. Terlebih dahulu saya ingin mendengarkan permasalahan apa yang dialami Pak Andi sebagai konsumen PDAM di Kota Cikarang. Baik, saya jelaskan secara singkat saja, Bu. Permasalahan pertama yang saya alami itu, pertama, air tidak pernah nyala 24 jam. Yang kedua itu air sering kotor, karat, sama yang ketiga itu nggak sehat buat kesehatan. Itu saja, Pak. Dan sebagai pemilik perusahaan PDAM, apakah yang dikatakan Pak Andi itu begitu dengan sama dengan permasalahan yang dialami? Baik, Bu. Memang benar itu yang dialami Pak Andi selama 20 tahun terakhir ini. Untuk permasalahan ini, saya akan mendatangkan saksi Andi sebagai pendengar permasalahan yang dialami Pak Andi. Bagaimana? Apakah setuju?
Ya, setuju. Silakan Bibir. Baik, untuk Bapak Andi dan Ibu Dela, silakan didengarkan secara baik-baik ya pemaparan penjelasan dari saksi ahli. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perlindungan konsumen terkait dengan masalah yang dialami oleh Bapak Andi. Yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban konsumen, yang pertama diatur dalam pasal 4, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Hak untuk didengar, mendapat, dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapatkan informasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. I. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian pasal 5 mengenai kewajiban konsumen. Yang pertama, A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban pelaku usaha. Diatur dalam pasal 6, hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan nilai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa diperdagangkan. B. Hak untuk dapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang baik ketika tidak baik. C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. E. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah A. Bertindak baik dalam melakukan kegiatan usahanya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dan C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan D. Menjamin suatu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. E. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Yang F. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang G. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian mengenai tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 ayat 1 bahwa ayat 1 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan pasal 19 ayat 2 ganti rugi bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa sejenis atau secara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, mengenai Komisi Ganti Rugi pasal 60 ayat 1 bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26. Pasal 60 ayat 2 bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. Baik, apa lagi yang boleh disampaikan? Sudah cukup, tuh. Sudah itu. Baiklah, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan kepada Ibu terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dijelaskan mengenai adanya hak dan kewajiban. Bagaimana tuh konsumen? Saya mewakili pihak PDAM. Kami akan memberikan janji rugi atas kendala yang Bapak alami selama ini seperti kerusakan,
pipa yang sudah berkarat dan air yang tercampur lumpur, kami sepakat akan menganti rugi uang sejumlah 200 juta dan kami juga akan memperbaiki pipa PDAM di wilayah sekitar Bapak Andi. Bagaimana makanya? Baik, dengan penjelasan dari Indra, saya pribadi setuju dengan itu. Kami juga setuju konsiderasikan ini akan sangat penting dalam perjalanan saya sendiri sebagai masyarakat dan silakan Bapak Andi sebagai Gilena sebagai saya harap untuk hiburan sebagai pemilik perusahaan untuk menjalani apa yang saya lakukan dan berhubung dengan Pak Andi bagaimana yang terakhir sila saya ini akan suatu Mengapa kita memilih menyelesaikan permasalahan ini menggunakan konsiliasi? Karena yang pertama, konsiliasi ini lebih fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan formal. Nah, dan konsiliasi ini para pihak memiliki kendali lebih besar atas bagaimana sengketa diselesaikan. Dan yang kedua, dalam menyelesaikan sengketa, konsiliasi harus menggunakan anjuran tertulis. Dan yang ketiga, solusi yang didapatkan oleh konsumen ini lebih adil dan memuaskan karena para pihak seringkali lebih puas dengan hasil konsiliasi karena mereka terlibat langsung dalam proses negosiasi dan penyelesaian sengketa tersebut. Jadi kami memilih cara konsiliasi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Andi alami karena konsiliasi menawarkan cara yang efektif, efisien, serta tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Pertama, dilihat dari pengatur prosesnya, mediasi dan konsiliasi diatur oleh para pihak, sedangkan arbitrase ini yang mengatur arbitrator. Untuk biaya yang dikeluarkan, mediasi atau konsiliasi ini terbilang murah, kalau arbitrase biayanya antara murah dan mahal. Mediasi atau konsiliasi untuk jangka waktunya memerlukan 3-6 minggu lebih cepat, sedangkan arbitrase memerlukan waktu 3-6 bulan. Dari segi prosedurnya, mediasi atau konsiliasi bersifat informal, sedangkan arbitrase bersifat agak formal. Cara penyelesaian mediasi atau konsiliasi ini dengan cara kompromi, sedangkan arbitrase sama keras mempertahankan prinsip. Sekian video dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.